beserta jajaran, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, para ustadz, imam kita, guru-guru kita, Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di majelis zikir yang penuh berkah ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang kita adakan dalam bentuk majelis zikir. Bapak Ibu, sebelum materi saya sampaikan, ada hal penting yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait hadirnya kita di tempat-tempat seperti ini, di majelis-majelis taklim atau majelis zikir seperti ini. Tidak sedikit ayat dan hadis yang memuji orang-orang yang duduk di majelis-majelis seperti kita ini. Salah satunya hadis At-Tirmizi, kata Nabi, walaupun dalam konteks mendengarkan khutbah Jumat, karena dulu yang wajib itu mendengar khutbah, ya, yang tausiah-tausiah seperti zaman dulu kan tidak banyak. Maka yang disebutkan Nabi mendengarkan khutbah Jumat, tapi semua majelis yang di situ disebutkan nama ayat-ayat Allah. Apa kata Nabi? Man ghassana yaumal jum'ah wa battakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu likulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Kata Nabi, siapa yang datang menghadiri majlis, jadi dia datang menghadiri majlis. Pertama kata Nabi, capek tibu. Ini ada salahnya dari capek tibu, dulu tibu. Karena ada orang mendengar ceramah itu kemudian tibu. Jadi jadi pulang di rumah itu, lalu pulang lagi. Nanti capek tibu. Sudah tu mendaki duduk. Ada orang mendengar ceramah itu jauh-jauh. Laki-laki pintu mana capek sama lompat pulang. Makanya dulu ya, Nabi sebut itu ya, saya sampai ke Nabi. Kata Nabi mendekat. Karena dulu itu Nabi itu kalau menyampaikan ceramah seperti kita, itu sahabat itu berdesakan ke depan, hingga Nabi itu susah bernafas. Ya, sehingga Nabi itu rasa sangat. Maka turunlah surah Al-Mujadilah itu, iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Bila ada kamu di majlis, maka berlapang-lapanglah. Jadi sasaan mana Nabi itu berko sasaanmu habis oksigennya. Kira-kira begitu ambisinya sahabat, karena belum minta adul. Jadi berko jauh dari Nabi, tidak jadi ke Nabi. Salah dana itu dia tidak domik, maka kusul-kusul lah Nabi itu sahabat kadang muncul Nabi itu. Tapi betul sahabat itu ya ambisinya mendengarkan ceramah sehingga turun ayat 98 ke belakang sedikit. Terus semuanya berdesakan ke depan. Itu karakter sahabat begitu. Jadi dulu sahabat itu kalau berceramah Nabi itu pas asap mendaki ke Nabi saja. Itu beda sahabat Jawa ini. Kalau sahabat itu ceramah Nabi mendasak ke Nabi, mendaki ke Nabi. Kalau ini ceramah jamaah ke jauh-jauh sudah Ustaz. Itu untuk masjid kan kadang badal. Aku waktu itu sangat berceramah di masjid di musala di kadang-kadang. Kok jamaah tidak bisa jauh lepas kan? Musala dari masjid kadang. Kok masjid kadang tak sepanjang tembok terus orang. Disuruh Nabi nakul. Makanya Nabi kasih syarat dia mendaki wadana. Jadi dua syaratnya itu. Satu, capek tipu. Dua, mendaki duduk. Dan ketiga, wastamaan. Nyodanga edo-edo. Ya, wastamaan itu musima edo-edo. Karena ada orang berceramah, itu berceramah ada belakang. Itu banyak ibu-ibu tuh. Ya bapak
cie-cie dan kota. Yang banyak kota mendengar ceramah ibu. Ya memang begitulah penyakit ibu itu. Padahal dari rumah tadi kakak jalan berdua dan kota sepanjang jalan. Ibu di masjid kurang azan, nyomota aja tak tidak azan. Orang beko sudah assalamualaikum berzikir, dia langsung nyomota lagi. Orang boleh ceramah, nyomota. Laporan ceramah beko bajaran mota sepanjang jalan itu. Beko timbul buku pagar, tangkap terus kata jam lalu mota terus. Antakum mota ini. Jangan jadi perhatian lagi ibu. Aku kenapa? Aku kan aku duduk di mimbar. Aku cari jamaah. Aku memang ibu-ibuku Yusuf warna mota. Makanya aku kadang-kadang ibu kalau mota ibu aku ceramah. Aku nak berdagang. Saya mendagang ibu-ibuku kadang masalah. Ibuku tidak mau dagang Bapak. Dan Nabi sudah sebut begitu. Apa kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari? Istausun nisa'a khairan. Kalau istrimu salah, jadi kalau perempuan itu salah, kata Nabi berbuat baiklah kepadanya. Tidak bahaya ibu kan? Karena ibu salah, tugas kami berbuat baik kepada ibu. Jadi kok salah karena ibu di rumah apa? Tambah berlanjut. Perintah Nabi begitu. Salah ibu itu ganti HP-nya Android baru. Salah itu naik banyak baju baru. Pokoknya asal salah karena jodoh berbuat baik pada. Cukup salah ibu pun ditegur. Ibu kerajaan. Aduh kerajaan itu. Agak ibu salah panjang sering masuk. Maka ibu-ibu itu kalau ngota, aku udah berdagang ibu. Cuma aku mencari apa-apa ibu nenek tidak ngota. Di mana nenek ngota aku baru ke situ. Nenek ngota aku sampai dulu. Jadi kalau tidak mencari aku ke ibu, aku udah ibu ngota. Kalau ngota ibu aku ada yang di tagahan aku lupa. Ya susah mengenai ibu itu. Karena ibu-ibu itu memang ya disebut Allah kekhususannya begitu. La yaskar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan min wala nisaun min nisain. Padahal dari kata kaum ada laki-laki berusia di situ. Cuman untuk kota dikhususkan perempuan sebutannya. Nah, Anda nyo datang ke majelis capek tibo mendaki duduk tujuh mendakai dari lo. Tak tanya. Yang keempat kata Nabi wa'an sapa. Tidak ada kerajaan lain yang kerajaan. Nah, karena ada orang berceramah itu sibuk juga kok PA kan. Orang kue lah, dari kerajaan kue. Ada ceramah dari kerajaan kue ya, dari Pak. Oh penyakit ibu itu. Ya, pokoknya saat pengajian yang dibikin itu bapak kuenya. Itulah hebatnya ibu. Nah, kalau ada orang begitu, capek tipu ke majelis, mendaki, duduk, mendangai, reendo, nak ada lain kerajaan, maka kata Nabi, likul khutwatin yaktuha, satu langkah dari rumahnya tadi. Kalau disahih ya, satu langkah dari rumahnya tadi, ajrusanatin siyamuha wasiyamuha. Dihargai Allah setahun salat malam, setahun puasa sunat. Ada lebih hebat itu. Satu langkah kaki bapak ibu ke sini sama setahun salat malam, setahun puasa sunat. Itu makanya sunnahnya bapak ibu kalau mendatangi majelis seperti ini disuruh Nabi kita mengambil jalan yang melingkar supaya panjang langkah kaki kita. Jadi apa-apa yang di buku-buku Mas Haji, kalau pengajian Mas Haji itu disuruh itu kapas abelin yang dulu. Ya, kadang salah pakai. Waktu itu di Quran dulu aja bahaya dong. Baru balik. Iya, capek, payah, tapi sudah aja apa-apa di kelas supaya banyak pengalaman. Itu sudah begitu. Jadi apa yang di buku
banyak langkah. Gitu. Tapi itu kondisional saja ibu ya. Jangan besok ibu olah kamar yang putar-putar jalan kan. Kece apa-apa itu ibu boleh sehat lebar. Tapi sebenarnya begitu. Makanya hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah kata Nabi, "Ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihinna." Kalau ada satu kaum duduk berkumpul mendengarkan ayat-ayat Allah, ada 4 yang mereka dapatkan saat duduk itu. 1, hafat umur malaikat, para malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Jadi ibu yang bapak yang duduk sekarang di masjid ini, itu kata para malaikat ketika kita keluar dari masjid ini, kumu wafrin, pulanglah kalian, semua dosa-dosa kalian telah diampuni Allah. Dah hebat itu. Semua dosa bapak ibu yang duduk di masjid ampuni Allah semua. Tapi dosa saja itu kalau hutang tak. Jadi besok hutang untuk sedekah. Ya ada penanya ceramah lunas seperti itu. Yang kedua diturunkan rahmat, wa ghasyiyatuhur rahmat. Rahmat Allah di sini. Rahmat itu kata Nabi, orang tidak akan masuk surga dengan amalnya kecuali dengan rahmat Allah. Makanya ada orang sudah membunuh 100 orang, datang ke majelis hendak bertanya, ada tak pintu tobat untuk dia? Dia sudah membunuh 100 orang. Di tengah jalan mati, maka dihitung angka kakinya oleh para malaikat, berlebih sejengkal ke arah majlis, kata Allah bawa dia ke surga. Betapa hebatnya menghadiri majlis rahmat Allah. Yang keempat, yang ketiga kata Nabi, wa nazarat alaihi sakinah, turun ketenangan hati. Bapak Ibu kalau galau, panik, kacau, stres, jangan pergi jalan-jalan. Pergi jalan-jalan itu makin stres, makin kacau. Panik, angin, macet, rumah makin cangkulan. Ibu bapak kalau stres kacau, carilah pengajian-pengajian, duduklah di situ. Dijamin pasti tenang hati. Saya yakin bapak ibu yang duduk di sini pasti tenang hati. Walaupun banyak masalah. Itulah kenapa banyak orang mendengar ceramah itu akalu bapak ibu. Orang tak kalu mendengar ceramah itu kalau hati tanah. Kalau nak tanah, ibu tak mungkin lalu. Tak. Ada orang di rumah payah lalunya ibu. Darah di spring bed, ya, mati lampu, lebih AC, bolak-balik. Baik kalau tadi mendengar ceramah, menyanda saya atau enggak? Lalu, padahal Ustaz kancang di masjid. Jadi orang bisa lalu daki orang rami itu duduk menyanda, minta kancang itu orang pilihan tuh. Orang-orang yang hatinya sudah ditenangkan oleh Allah. Tak satu orang boleh. Coba bayangkan duduk lalu duduk, tak boleh tu. Menyandai orang seramika, mensakan jangwa, tarang bakaru lalu itu kalau hati tidak tenang tidak bisa. Itu buah duduk di majlis. Untung duduk di majlis. Makanya apa-apa pada kata tuh baju baik karena sampai nodes pengen pun. Padahal akan nikmati bapak ibu. Sakancang pun Ustaz kuasa rumah bisa melalui pakar. Ya. Nah, jadi besok bapak ibu kalau ada pengajian di masjid kalau datangi minimal pedagog saya kemarin. Kalau ada ceramah kan ada susah mana? Ini kan bapak ibu ada HP, Android. Ada YouTube di situ, buka di situ. Cari Ustaz yang lucu, cari tema satu ada di situ. Kok kamandangan ceramah? Tak perlu bayang-bayang. Cuma kalau di YouTube tak ada yang tadi. Ampunan tak ada, rahmat tak ada, sakinah tak ada, dibanggakan di hadapan malaikat. Adanya kalau melangkahkan kaki ke sini. Nah itulah hebatnya kita ya duduk di majlis seperti ini. Kalau ilmu tak kasusah mana? Kalau kita begini, kalau mau dia bapak ibu kok, ratu-ratu udah mendengar ceramah itu udah banyak yang pensiun, ya nak? Nah umurnya udah 62 kali. Nyoba 62 kok tak, kok tak mau dah sok nanti.
10 diajar sabani ruku itu. Tapi itu tadi hebatnya duduk di majlis itu. Nah itulah. Nah bapak-bapak ibu, anak-anak Pak tolong tangan. Anak-anak Pak tolong duduk rapi di siko duduk di muka. Duduk dari Ustaz, tidak boleh berkumpul-kumpul dari situ. Tutup ke handphone situ. Siko kamu. Sini. Pak Ustaz tolong atur anak-anak masyarakat. Kalau tidak, pulang dulu. Mereka pakai buku balik ini. Ya kalau tidak bisa tanam, tidak apa, pulang dulu, tidak main luar dulu. Mereka kalau sudah, mereka ceramah balik. Ibu-ibu nampak ada buat buku. Nah, jangan kumpul-kumpul lagi pintu tu anda sini dari Ustaz sini. Sini dulu. Mau kumpul-kumpul lagi pintu tu ikut ini pasti. Dulu apa bisa. Pasti. Dan aku kamu dekor bagus. Kau mengantuk ni dah tu. Beko tiba kuih kami jagoan. Anda boleh mau tahu dengan duit. Pokoknya Ustaz tak ada lampu ya. Pokoknya ya selalu lalu lah sudah. Anak-anak ya. Baik. Yang di belakang, anak-anak di belakang aman. Amannya. Kalau dia mantan anak-anak biasa lah. Kalau mantan anak-anak yang bodoh aja deh. Nah, begini Bapak Ibu. Aku biasa ceramah aku sudah maghrib. Kalau sudah maghrib ceramah Frankie itu murah atau bunyi alarm Isya. Jadi ceramah sudah Isya. Sudah bijak 9. Alarm cil tunggu dia dalam subuh. Panjang ada itu. Pagi saya aloro ngecit panjang itu. Anjak beyoyo dulu. Lain kalau ke Bapak Ibu undangan ceramah aku sampai 9:30. Fred, pokoknya 9:30 itu berarti sudah. Oh ya sudah, ini sama Bapak Ibu ya. Kadang-kadang itu tulung ilmu minal madi, tidak sampai sarjana atau sampai mati. Karena ilmu tidak sudah sampai mati. Percaya Bapak Ibu. Insya Allah sampai jam 9:10 pagi kamu itu berhenti. Jadi sahabat Bapak Ibu ya sampai 9:10 anak-anak awal sepakat sampai 9:10. Begini Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj. Ini pakai dan itu ya, karena bahasa Arabnya begitu, al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Karena ini dua peristiwa, dua kejadian. Berbeda peristiwanya, berbeda kejadiannya, maka pakai dua. Tapi orang awak dia biasa capek mengecek, sehingga dapat dihilangkan Isra Mi'raj. Kenapa orang awak kok mengecek capek? Namu beku orang awak suku mengarik-ngarik namu. Sudah dibolehkan. Namanya Abdul Rahman, wajib dipanggil lengkap Abdul Rahman. Kalau dipanggil Rahman, itu nama Allah, berarti dia jadi Allah. Abdul Latif wajib dipanggil Abdul Latifnya, pakai Abdul. Kalau dipanggil Latif saja, itu panggil Allah, itu Allah kita panggil dia. Tak boleh. Aturannya begitu. Cuma orang awak pun paling capek mengecek. Namanya Abdul Rahman Al-Rahman, Abdul Latif. Namanya Muslim lengkap dipanggil Muslim. Kok panggil Nui? Sesuai dengan Allah. Sehingga dah jadi doa ni Pak. Sebab namaku doa. Cuma tu orang awak pancapik mengecek. Sehingga mau kali-kali satu. Isra dan Mi'raj, begitu dua peristiwa. Isra, apa itu Isra? Isra itu berjalan malam di bumi.
Jadi Nabi berjalan malam hari di bumi namanya Isra, dari kata Sarah. Sarah itu artinya berjalan malam. Itu makanya kalau ibu yang namanya Sarah atau Sari itu yang suku berjalan malam nanti. Makanya kata Allah itu diceritakan di surat Al-Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Pakai kata lailan. Dulu Nabi Musa disuruh pergi dari Mesir bawa umatnya yang beriman, fa asri bi 'ibadi lailan. Hai Musa, larilah di tengah malam bersama pengikutmu. Dikejar Firaun dengan malam itu. Jadi asra itu berjalan malam di bumi. Itu maka disebutkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rutenya ada dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Itu Isra, diceritakan di surat Al-Isra. Mi'raj dari kata araj. Araj itu artinya naik. Mi'raj itu artinya anak tangga yang kita pakai untuk naik. Maka ada surat Al-Ma'arij, ta'uju ilaihil malaika fil yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Para malaikat naik ke arsy. Di arsy itu ada Baitul Ma'mur, tempat tautnya para malaikat. Setiap hari malaikat naik. Yang satu hari mereka naik 50.000 tahun kita hitung di sini. Itu kecepatan mereka. Sehari malaikat itu berjalan. Kita menghitungnya di sini 50.000 tahun. Allah sebut begitu. Jadi malaikat naik ke aras, bara jauhnya aras dari bumi ini. Di aras itu ada satu yang tempat namanya Baitul Ma'mur. Makanya ada ayat dalam surat Wal Baitil Ma'mur. Kalau di bumi namanya Baitullah, itu Ka'bah. Di aras namanya Baitul Ma'mur. Jadi ada tempat tawaf di bumi, ada tempat tawaf di langit. Tempat tawaf di bumi namanya Baitullah, tempat tawaf di langit namanya Baitul Ma'mur. Wal Baitil Ma'mur. Konon ada hadis Nabi menjelaskan, kalau dijatuhkan batu dari atas Baitul Ma'mur itu pas di puncak Ka'bah datang jatuh. Lurusnya itu Ka'bah dan Baitul Ma'mur. Ya. Jadi malaikat naik setiap hari naik. Baralaka jauhnya, baralaka lawinya alam semesta. Malaikat naik ke langit ke Baitul Ma'mur itu sehari mereka naik itu 50.000 tahun kita di sini. Kenapa ya dalam semesta itu? Nah, Nabi berjalan dari Baitul Maqdis naik ke langit 1, langit 2, langit 3. Oh, langit itu balampi-lampi ke pintu-pintu. Itu makanya coba baca nanti di surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina istakbaru innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang yang banyak dosanya, ahli maksiat, mati tidak bertobat kata Allah, ketika dia mati semua pintu langit ditutup untuknya. Kita kalau mati nanti Pak, ruh kita ini akan naik melewati pintu-pintu langit. Dan ada orang ketika mati kata Allah semua malaikat menutup pintu langit. Allah sebut begitu. Baca nanti Al-A'raf itu ayat yang ke-40. Itu baca ruh itu serta baca ruhnya malaikat naik kaki mungkin jadi kadang sepanjang sari-sari langit. Waduh cara-cara langit yang nampak jadi dosis. Hina orang yang mati berdosa tidak bertobat ditutup pintu langit. Jadi langit itu pintu tutup itu. Itu maka Nabi Isra Mi'raj itu tidak dari Makkah langsung ke langit, dari Makkah ke Palestina naik ke langit, dari langit turun lagi ke Palestina, tidak bebas ke Makkah. Kenapa? Di hati Palestina itu pintu langit. Itu maka Palestina itu negeri yang diberkahi Allah. Allazi barakna haulahu, karena di atasnya pintu-pintu langit. Masalah Bapak Ibu. Allah sebut ada pintu-pintu langit, makanya Nabi itu kan bisa saja Nabi bebas saja pakai angin pengaruh ke Palestina balik.
Kan dari Makkah Palestina, dari Palestina naik ke langit, dari langit balik Palestina balik. Baru ke Makkah. Kan bisa saja luruskan ke Makkah langsung memang baru ke Makkah Palestina deh. Lewat naik lewat pintu langit, keluar lewat pintu langit balik. Di akhir Palestina ke pintu langit. Itu makanya kata Allah Allazi barakna haulahu. Palestina itu negeri yang diberkahi oleh Allah. Karena ada pintu langit di atasnya. Ya. Jadi kalau ada umat Islam tidak merasa sakit hatinya Palestina itu dirampas oleh orang Yahudi, beriman kurang. Karena Allah memuliakan tanah Palestina itu. Ya. Nah kata Allah, ya maka Nabi itu berjalan dari Palestina naik ke langit sampai langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7, naik ke Sidratul Muntaha, nanti sampai ke aras ketemu dengan Allah, turun lagi ke bawah sampai di Palestina. Itu namanya Mi'raj. Dan Allah menceritakannya di surat An-Najm mulai ayat 1 sampai 18. Jadi kalau Isra diceritakan di surat Isra, Mi'raj diceritakan di surat An-Najm. Apa kata Allah salah satu ayatnya? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Kata Allah, Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu Nabi melihat Jibril dalam wujud yang asli di kali yang lain. Karena Nabi pada melihat Jibril wujudnya asli di Gua Hira. Waktu Nabi lari ketakutan, karena belum pernah melihat makhluk ini. Waktu Nabi pulang ke Khadijah ketakutan minta diselimuti. Nah di kali kedua Nabi melihat Jibril di Sidratul Muntaha, kata Allah. Indah jannatul ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha itu ada surga Jannatul Ma'wa. Jadi kalau ibu bapak bertanya, di mana surga letaknya Pak Ustaz? Di langit. Oh Allah sebut begitu. Bacalah surat An-Najm itu. Di mana surga kata Allah? Di samping Sidratul Muntaha. Makanya Nabi datang ke surga malam itu. Karena Nabi dah timbul di Sidratul Muntaha. Di samping itu surga itu dah masuk, ada rugi ya. Nabi dah timbul di Sidratul Muntaha. Di daki Sidratul Muntaha itu surga. Itu Nabi dah akan masuk ke dalam bulan. Rugi dah. Maka Nabi masuk ke dalam surga itu. Itu makanya dalam hadis diceritakan ketika Nabi sampai di depan pintu surga itu di malam Isra dan Mi'raj itu, kata Nabi, di depan pintu surga itu saya melihat sesuatu. Apa yang saya lihat? Ternyata ada tulisan di depan pintu surga. Apa tulisannya? As-sadaqatu bi asyri amsalihah. Bersedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Wadainu bi hamdi samaniyata asyar. Dan berhutang, memberi hutang kepada orang nilainya 18 kali lipat. Jadi kalau bapak ibu berhutang, menghutangi orang, maka nilainya 18 kali lipat. Kalau bersedekah, kata Nabi, 10 kali lipat. Itu di pintu surga dipampangkan Allah. Ustaz, kadang malu bagi hutang, Ustaz? Iya. Pahala memberi hutang itu besar. Kata Nabi, kalau dia memberi hutang, nilainya sama dia asyar, 18. Kalau dia memberi bersedekah, 10. Kan kalau orang hutangi orang kan video balik, dibayar orang itu. Tapi tetap pahala memberi hutang Nabi katakan. Kenapa? Bapak Ibu kalau bersedekah, belum tentu orang itu butuh sedekah kita. Mungkin dia punya yang kita beri, tapi karena saya jangan menolak, diambil. Kalau orang berhutang, tanda dia benar-benar terdesak. Dia tidak akan berhutang kalau tidak terdesak. Maka memberi hutang itu pahalanya jauh lebih besar. Itu kenapa di pintu surga itu dipampangkan memberi hutang jauh lebih besar pahalanya daripada bersedekah. Dan makanya Ibu kalau ada orang berhutang kawan pinjamkan. Kini itu Ibu, mana orang kajari riba banyak. Ibu akan dikehidupan berapa riba. Karena kita ini tidak mau lagi meminjamkan orang lain. Umat Islam kok kayu-kayu Pak. Cuma rasa saling percaya sudah hilang. Yang berhutang
Mengembalikan hutang susahnya minta ampun. Maka orang tapi menghutang ini. Padahal memberi hutang itu, andai kita di dunia ini saling hutang memberi hutang itu tidak ada, itu bank-bank itu mati gitu. Bawa kemana kabang satunya bego karena tidak bisa meminjam kawan ke sana gitu. Padahal memberi hutang itu pahalanya besar. Itu dilihat Nabi di mana Isra dan Mi'raj itu. Itu makanya Bapak Ibu, apa tujuan Nabi diperjalankan Allah baik di bumi maupun di langit, tujuannya sama. Perjalanan di bumi linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Perjalanan langit sama. Baca di ayat 18 surah An-Najm itu. Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Di perjalanan langit itu Allah perlihatkan pula tanda-tanda kebesarannya yang besar. Sama. Itu makanya ketika Nabi berjalan di atas di bumi, mulai dari Masjid Haram sampai ke Masjid Aqsa itu apa diberikan macam-macam. Ada yang diperlihat, ada Nabi melihat orang berenang di sungai darah. Di sungai darah berenang, minum darah sambil berenang itu dia muntah, dia mual tapi minum berenang di sungai darah. Itu Nabi bertanya, ya Jibril, itu siapa yang berenang di sungai darah? Kata Jibril, itu tamsilan umatmu, bukan umatmu, tamsilan. Tamsilan itu begitu buruknya perbuatan umatmu, Allah berikan tamsil mereka berenang di sungai darah. Siapa itu? Mereka yang makan riba. Begitu bunyi ceritanya, apa riwayatnya begitu. Buruknya perbuatan itu diperlihatkan, ini umatmu akan begini. Makanya kata Nabi, akan datang satu masa dari umatku, tidak ada satupun umatku yang selamat dari riba. Andai ada yang selamat dari riba, minimal dia kena debu-debu riba. Mana kita yang selamat riba sekarang, Bebo? Semua kita pakai ATM. ATM itu riba. Iya. Bapak Ibu, BPJS itu riba. Bapak Ibu PLN listrik, telamik dan donat. Dan itu riba. Bapak Ibu kan berhutang ke orang PLN itu, aku pinjam dulu di, aku pakai, udah betul. Besok aku bayar betul. Telamik dan donat itu riba. Dah karena dia riba, tidak bisa mindah, tidak bisa mindah. Nah, kalau itu udah bertogok juga itu. Bahkan kita sampai itu, bahkan bisa laptop itu, oke. Cuma gitu lah digorong-gorong riba. Akan datang satu masa dari umat kita. Tidak ada satupun yang selamat dari riba. Andai mereka selamat, minimal kena debunya. Dan itu sudah diperlihatkan Allah ketika Nabi Isra itu. Umatmu akan berenang di sungai darah. Oh begitu. Makanya Bapak Ibu, yang tak mampu sudah istighfar, yang mampu menghindar. Yang mampu menghindar, yang tak mampu Allah memberi maaf. Kita tidak hidup di negara yang pemimpin kita peduli dengan itu. Kalau di Brunei Darussalam, Ibu tidak ada riba. 100% bersih transaksi di sana. Pergi ke Brunei, tidak ada. Tapi kan pindah ke Brunei satu itu banyak orang Brunei itu, semuanya pindah ke situ. Yang tak mampu kita istighfar. Tapi itu diperlihatkan Allah ke Nabi itu. Macam-macam Bapak Ibu. Yang baik dan yang buruk sama diperlihatkan ke Nabi. Kata Nabi, diperlihatkan di malam saya Isra itu ada laki-laki, di sampingnya ada daging yang dimasak, daging yang bagus. Di sampingnya ada lagi daging yang busuk berulat. Dia makan daging yang busuk berulat-ulat itu. Muntah, dimakan terus, yang baik tak dia sentuh. Nabi heran, ya Jibril, itu siapa pula tuh yang makan daging busuk yang sampingnya daging baik yang dimasak kok tidak dia makan? Pilih juga daging busuk muntah-muntah dimakan juga terus. Kata Jibril, itu tamsilan umatmu. Itulah yang akan terjadi pada umatmu. Kemudian dari apa? Di sampingnya ada istri yang halal dan sah. Dia tetap juga menjadi perempuan di luar rumah yang tak halal dan sah.
Dan inilah yang terjadi sekarang, perselingkuhan marak gara-gara WA group, acara reuni. Acara alumni di hotel, tidak boleh bawa pasangan. Itu kan mengaji. Kau nak metong cerita lamu. Oh, kalau istilah CLBK, cinta lama bersemi kembali itu. Sudah ditafsirkan Allah, sudah diperlihatkan tanda-tanda ini akan terjadi pada umat. Tidak satu pun. Ada nabi onta keluar dari batu kecil. Kalau waktu di batu ketik kalau untuk di walau badan masuk ke dalam tidak bisa. Mau masuk tidak bisa. Nabi dia saja onta besar masuk di batu kecil tidak bisa. Kalau dia enaknya keluar dari. Tanya Jibril, ya Jibril itu siapa? Itu apa pula itu onta yang enak keluar itu dari batu tapi masuk tidak bisa lagi karena batu sudah besar. Kata Jibril, itu umatmu akan terjadi pada umat siapa? Mereka bicara dan pada berfikir, menebar berita ke sana kemari, lah tersebar, ditarik, tidak bisa. Keadaan sudah kacau balau. Aku yang buah. Share. Sudah heboh. Semua sudah ditafsirkan Allah di malam Isra dan Mi'raj. Itu kenapa linuriyahu min ayatina. Itu kenapa tadi walaqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Nah begini. Kenapa Nabi diajak jalan-jalan? Ya, minimal ada 3. 1, hiburan. 2, tadi Allah ingin detail memperlihatkan tanda kebesarannya di langit dan di bumi. Panjang ceritanya. 3, yang populer ini sering dibahas, menjemput salat. Nah, saya tidak akan menjelaskan 3-tiganya. 1 saja. Tujuan hiburan. Kenapa Nabi diajak jalan-jalan? Karena Allah ingin menghibur Nabi. Kenapa Nabi perlu dihibur? Sebelum Isra Mi'raj terjadi, turun ayat alam nasrah laka sadrak. Kami akan melapangkan dada Muhammad. Wa wada'na anka wizrak. Kami akan angkat beban yang ada di pundak. Allazi angkata zahrak, yang membuat engkau terbebani selama ini. Itu ayat turun sesaat sebelum Nabi Isra Mi'raj. Allah berjanji, kami akan melapangkan dada Muhammad dan kami akan mengangkat beban di pundak dengan Isra Mi'raj. Kenapa Nabi dadanya sempit? Kenapa beban Nabi di pundaknya berat? Begini, Isra dan Mi'raj itu terjadi tahun 10 kerasulan. Di tahun 10 kerasulan itu puncak penderitaan Nabi. 10 tahun berdakwah di Makkah, sulitnya Masya Allah. Pengikut hanya dapat 100 orang kurang lebih. Itu pun diintimidasi habis-habisan sampai harus menyingkir ke Ethiopia sana. Yang 100 orang. Nabi tinggal beserta keluarganya 3 tahun di boikot, diisolasi di kota Makkah. Tidak boleh bergaul, tidak boleh transaksi, tidak boleh akad nikah, tidak boleh. Sampai Nabi dan keluarga beliau sampai menumpuk pulang onta untuk makan. Tidak ada orang menjual makanan ke mereka. Aduh itu cuma kasih ke di Bali, tak ada orang mau jual Bali Jawa atau diisolasi Nabi 3 tahun. Puncaknya di tahun ke-10 pembekotan berakhir, Abu Talib mati, paman beliau. Sedih Nabi. Kenapa Nabi sedih? Bukan matinya membuat Nabi sedih. Karena paman beliau tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mati dalam keadaan kufur. Padahal ini paman yang membela habis-habisan beliau. Sedih Nabi. Sesak dadanya. Beberapa minggu setelah Abu Talib mati pula Khadijah, istri yang tempat curhat selalu, istri yang dapat bayu selalu, istri yang membekin wak selalu, mati. Pecah hati Nabi. Itu makanya alam nasrah laka sadrak Muhammad, kami akan melapangkan dada. Yang
menyesatkan dada Nabi ibu ketika Khadijah mati. Sesat dadanya. Kenapa? Karena Khadijah yang selama ini menenteramkan hati Nabi. Ada persoalan, pulang Nabi ketemu Khadijah, tenang, bahagia Nabi. Hilang masalah Nabi langsung. Itu beda Khadijah ibu-ibu. Kalau Khadijah pulang suaminya banyak masalah di luar, hilang satu masalah suaminya. Ibu-ibu tidak ada masalah apa di luar, pulang kok ada masalah. Itu apa-apa, kadang-kadang Nabi hilang dalam pintu di ibu. Itu begitulah. Kalau Khadijah ada, kenapa Bapak begini? Kenapa kami menikah dengan ibu? Apa tujuan kami menikah ibu? Allah sebutkan litaskunu ilaiha. Kamu menikah dengan perempuan itu supaya mendapatkan ketenangan hati. Asal tersebut ibu tanam kami, itulah sesungguhnya kami menikah ibu. Tapi kalau ada apa-apa pemandi pulang dulu apa milih apa pun tak mendapat sakinah dari ibu. Itu tanggung. Nabi itu kalau masuk pulang ke rumah masuk ke sopuk ke Khadijah tak ada kalau rumah itu. Gini ibu. Karena ada sebagai apa-apa aku lebih nyaman di lapor untuk pada rumah. Ya. Bahkan itu kan ibu pun tak nyaman berjanji. Itu makanya perlu ibu beraja ke Khadijah begini. Khadijah itu mati usia 65 tahun. Nabi ditinggal Khadijah usia 50 tahun. Tapi ketika Khadijah mati itu tahun Khadijah mati disebut Amul Husni, tahun Nabi berduka cita. Tak pernah Nabi seumur hidup berduka cita ini. Anak beliau dengan Khadijah 6, 5 mati sebelum Nabi. Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum mati sebelum Nabi. Nabi yang mengumpulkan semua anaknya itu. Tidak ada Nabi bersih. Setelah Khadijah meninggal, Nabi menikah dengan beberapa perempuan, mati pula salah satu namanya Zainab binti Khuzaimah, itu meninggal sebelum Nabi. Tidak ada Nabi bersih. Biasa saja. Satu-satunya yang membuat Nabi bersedih itu adalah Khadijah mati. Padahal Khadijah mati usia 65. Nabi tinggal usia 50. Karena jarak Nabi dengan Khadijah 15 tahun lebih tua Khadijah. Pertanyaan aku ke ibu-ibu, jadi ibu bertanya, bapak salah jawab gitu. Kalau ada apa-apa mati orang tuanya usia 65, apa kok tinggal usia 50? Menurut ibu apa kok sedih atau senyum? Ya betul jawab itu. Kok apa kok jawab itu betul? Tadi kalau kecil orang kampung kamatin orang rumah itu malam dan paling lucu. Sehingga apa? Kalau mati orang rumah itu menangis tapi mau itu kangen. Itu kenapa apa-apa kok tidak diindah oleh Allah. Kalau ibu mati suami ibu tunggu dulu 4 bulan 10 hari. Karena ibu kalau mati suaminya bersedih, asli sedihnya sampai bulan 10 hari dia bersedih. Tapi kalau kami mati ibu sedih kami palsu. Allah tahu itu, maka laki-laki tidak dikasih iddah. Mati istrimu malam ini, besok pagi silahkan menikah. Tak ada iddah. Tapi tak dengan Nabi mati istri beliau usia 65, tidak ada yang membuat dada Nabi sesak, hati Nabi pecah, kecuali kematian istri yang sudah tua. Pada Nabi
265. Secara fisik kan gak rancak gitu, 265 rancak aja deh. Enak. Ibu-ibu yang lah 65, ya beli macam ini naik. Nah takui menjadi camin itu bagai. Ada yang jadi camin itu dari ada. Takaribu, gigi dan naga, ya kan. Kadang batu lah kabur-kabur, itu apa jadi camin itu deh. Dan bacamin itu dan ABG, ketika ABG dulu ibu, ayo bacamin itu selantai. Pada sholat tas rumah itu bacamin dulu. Kaco potaka macam itu. Kini dah pasti tak cantik nanti ada perempuan yang muda pada berhabis tu. Tapi pak kok sedih Nabi bukan soal fisik yang membuat Nabi sedih, tapi pengabdian kepada suaminya yang tanpa batas. Bahkan Bapak Ibu begini, Khadijah setelah meninggal dunia, saking cintanya Nabi dengan Khadijah, kalau anak beliau Fatimah memasak, maka Nabi berkata kepada putri beliau itu, antarkan makanan ini ke teman-teman ibu. Saking melekatnya Khadijah di hati Nabi, kalau masak Nabi, tolong antarkan ke kawan-kawan ibu. Nabi menikah dengan perempuan lain, ada Aisyah yang gadis, ada Hafsah yang cantik, ada Safiyah yang cantik. Itu Khadijah selalu diceritakan kepada istri-istri Nabi semua. Khadijah dulu begini, Khadijah dulu begini, Khadijah dulu begini. Ibu kalau menikah jodoh muda, tuh istilahmu udah sampai ke ibu, cemburu dari ibu. Makanya jodoh pak, ada ibu. Begitu dosa tak? Ada. Aisyah juga begitu. Aisyah dibakar api cemburu karena Khadijah sering disebut. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, begini. Kalau engkau mengembalakan kambing, ada rumput yang hijau, ada rumput yang kering. Engkau taruh di mana ternakmu? Dan perlu rumput yang hijau, kata Nabi. Oh begitu nak? Itu engkau sudah digantikan dengan yang lebih baik, yang gadis, yang cantik. Kenapa yang sudah mati disebut juga? Apa kata Nabi? Aisyah, tidak ada satupun wanita di muka bumi yang bisa menggantikan Khadijah di hati saya. Engkau pun tidak. Kenapa? Karena Khadijah itu habis-habisan membela Nabi dalam segala kehidupannya. Bapak Ibu, Masya Allah ya Khadijah itu. Saya ceritakan ke Ibu belajar. Khadijah itu sebelum menikah dengan Nabi paling kaya. Bahkan Nabi itu anak buahnya. Setelah menikah dengan Nabi menjadi paling miskin. Hingga ketika Khadijah mati, di rumahnya hanya ada beberapa potong roti saja. Kenapa hartanya dihabiskan? Kalau ada orang miskin mau masuk Islam, kasih banyak, ambil hartanya. Anak-anak apa? Anak-anak apa? Maka Pak Taganya berkumpul situ tadi. Mana kamu kok? Mana kamu kok balik? Mana kamu kok balik? Nah itu sadang seluruh tadi ya. Mana kamu kok balik? Nah, dia mau anak. Nah, jadi Khadijah itu bebo. Setelah menikah dengan Nabi, semua hartanya dihabiskan untuk membackup Nabi, pakai semua. Hingga ketika mati, puncaknya di backup 3 tahun itu semuanya harta Khadijah, menghidupi keluarga Nabi. Bapak Ibu, kalau ibu-ibu sebelum menikah berapa kayu, banyak titik, toko, badai, foto, rancang, rumah rancang. Lama nikah berapa usah tande-tande satu. Ibu punya salah. Ya kalau sok aja deh. Khadijah tadi. Bahkan ada sebuah cerita kata Khadijah sebelum dia mati, wahai suamiku, andai tulang belulangku masih kau butuhkan, pakai. Itu Khadijah. Ketika Nabi berkhalwat di Gua Hira setahun,
Memasuki usia 40 tahun, Nabi manung-manung di Gua Hira, memikirkan laku manusianya. Setahun lamanya tuh. Pergi seminggu ke puncak gua. Bapak Ibu, kalau rumah Khadijah itu udah kayak Ka'bah. Gua Hira itu di Jabal Nur. Tinggi itu dari Ka'bah. Itu Nabi pulang seminggu, ambil baju, ambil makanan, berangkat lagi ke gua. Pulang begitu pula, tinggalkan baju kotor, ambil makanan, berangkat lagi ke gua. Setahun berlanjut. Khadijah pikirkan, anak-anak pikirkan Khadijah sendiri, biaya rumah tangga pikirkan sendiri. Nabi bermanung-manung di Gua Hira setahun namanya. Ibu-ibu kedapit suami cukup. Rasa tahu dan pulangnya manung-manung saya kira itu. Itu pulang sampai makan saya. Itu baju kumuh yang tinggal di ibu. Belajar apa nanya lagi ibu. Setahun namanya cukup. Ayah ibu lakukan. Menurut dugaan aku, ibu kumpulan baju apa? Aku masuk kasoi. Oh, Khadijah enggak ibu. Pulang Nabi senyum, tulus. Enggak pada bertanya mana baju. Enggak pernah. Bahkan kalau enggak pulang Nabi, misalnya Nabi hari Sabtu pulang biasa, enggak pulang Nabi lebih kurang seminggu enggak pulang Nabi. Khadijah usia 56 tahun baru jadi rasul itu, umur Khadijah itu berjalan ke puncak gua itu. Orang tinggi itu beberapa kakak tinggi cuma. Itu Khadijah menenteng makanan pemanten ke dalam gua untuk Nabi manung-manung di situ. Ibu kalau ada suami ibu manung-manung di puncak bukit. Lah seminggu udah turun-turun apa? Saya banten akan ke puncak bukit dong. Mati kira puncak bukit itu turun. Ya. Tapi tidak dengan Khadijah itu diantarkan. Ketika Nabi di Gua Hira menerima wahyu, Iqra, kata Jibril, saya tidak bisa baca. Di pagi-pagi Nabi dalam keadaan dalam lubang datang orang mati bagus jawabnya kata kita. Nabi kontak banjir lari setelah menerima wahyu, lari Nabi dengan malam jam 2 malam turun di kor pintu. Khadijah buka pintu, dibuka pintu oleh Khadijah. Khadijah zaminu diselimuti aku, diselimuti Khadijah. Tidak ada Khadijah bertanya, mana, dari mana? Tidak ada begitu. Pulang buka pintu, minta selimuti, diselimuti. Tidak ada pertanyaan, dibiarkan Nabi dandang dan tidur. Aku ibu kalau pulang kami kan banyak pertanyaan. Kok pulang kami minum dulu, makan dulu, mandi dulu, malago dulu. Kok dari mana nih? Mana mereka pulang? Itu siapa ini? Masa itu mati kami bego menjawab pertanyaan sebanyak itu. Maka kami takut pulang banyak pertanyaan di pintu. Kok pulang kami mungkin banyak tanya dulu. Kalau pulang kami tanya ibu dan tanya interogasi yo. Tanya pelayanan. Kamandi, kamakan, kamino, kalado. Itu pertanyaannya. Dan dari mana tadi lo baca pelang bilang lo mana begitu tapi itu tanya mati kami bego gitu. Khadijah diselimuti, sampai Nabi tak kalau besok baru bertanya orang tangan lagi. Aku Nabi suamiku apa yang terjadi semalam? Maka Nabi bercerita yang terjadi di Gua Hira seperti ini segala macam. Kata Khadijah, wahai suamiku, engkau orang baik, engkau tidak punya musuh, engkau silaturahim, engkau menolong orang miskin. Tidak ada yang akan mencelakakan engkau, percayalah. Tenang hati Nabi. Kalau ibu-ibu mungkin juga lakukan, tidak perlu. Kita masih tunggu sudah. Bagi apa masih tunggu? Wah itu jadi. Kalau kayak ibu macam itu, pasti dia akui pak. Pasti dia akui supaya apa? Tak kasih tunggu. Tidak, tapi Khadijah engkau orang baik, engkau tidak punya musuh, tidak mungkin ada yang menjaga kaya engkau. Iya.
ya sudah. Kamu udah punya musuh aja. Beginilah, datanglah ke paman saya, Waraqah bin Nawfal. Mari diajak oleh Khadijah datang ke Waraqah bin Nawfal. Bertemulah dengan Waraqah, diceritakan yang terjadi. Kata Waraqah, dia ahli kitab, dia paham Injil, paham Taurat. Kata Waraqah, suamimu ini nabi terakhir yang kita tunggu. Engkau jadi istri Nabi. Ini Nabi yang datang kepadanya di malam itu, yang datang ke Ibrahim, Musa, Isa. Ini Nabi. Tapi kata Waraqah, wahai Khadijah, ingat, sejak hari ini suamimu akan mulai punya musuh. Dia akan dibenci, dimusuhi, dicaci, dilukai, bahkan diusir dari negerinya. Seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa. Pulang. Itu ucapan Waraqah terngiang-ngiang di telinga Khadijah. Sampai di rumah, Nabi minta diselimuti balik. Takut diselimuti aku, diselimuti. Capek Nabi tak kalung, Nabi tak kalung. Dipandang dalam-dalam wajah Nabi oleh Khadijah, bercucuran air mata Khadijah. Menangis Khadijah. Kenapa menangis? Satu, bahagia karena jadi istri Nabi. Istri Nabi masuk surga tanpa hisab. Bahagia. Yang kedua, terbayang dari ucapan pamannya tadi, dia akan disakiti, diusir oleh kaumnya sendiri. Maka muncul rasa iba di hati Khadijah kepada Nabi Muhammad. Ibu Nabi Khadijah menjadi Nabi. Kau suami ambo kabar saya, ambo akan melindungi. Coba ibu-ibu, kalau ingin tak melawan kapak, jadi bantu apa ketika lalu. Gimana dulu bantu? Jadi ibu lalu dulu, ibu usaha lalu kemudian. Kurang lalu apa tuh cari bantu di lalu. Yo mana? Tidak sih. Itu bantu guru lalu di melayani ibu selama 20 tahun. Oh begitu loh. Dia memenuhi kehendak ibu. Maka kalau ibu cari apa ketika lalu ibu melawan bingung. Dan kalau ibu menjawab apa itu? Jadi bantu ketika lalu. Dan jadi bantu ibaratnya kalau bukan kakak untuk ibu ketika lalu jadi. Makanya Khadijah diperhatikan, Nabi tidur lelap. Sejak itulah apapun yang diminta Nabi, kadang-kadang muncul rasa iba. Habis. Rumah ibu ketika Khadijah menjelang mati, turun Jibril. Apa kata Nabi Jibril ke Nabi Muhammad? Ya Muhammad, sampaikan salam Tuhan dan salam saya ke Khadijah. Satu-satunya wanita yang mendapat salam dari Allah, Khadijah. Berikan dia kabar gembira dengan surga dari permata hitam. La sahwa fiha wa la nasab. Itu hadis Bukhari. Dia tidak akan lelah dan capek lagi. Setelah kematian ini, tidak akan lelah dan capek lagi. Apa makna hadis itu? Khadijah sejak menikah dengan Nabi yang ada hanya lelah dan capek, lelah dan capek. Itu kenapa Khadijah itu diperlihatkan surga menjelang mati. Kenapa? Kepatuhan kepada suami itulah amal dia yang paling hebat. Hanya ada dua wanita yang melihat surga menjelang mati. Satu istri Fir'aun, dua Khadijah. Istri Fir'aun kenapa melihat surga? Karena bersabar atas suami Fir'aun. Melapak, musibah, mupijak. Itu istri Fir'aun tidak pernah melawan, tidak pernah minta cerai, tidak pernah update status. Kalau ibu-ibu udah begini kan gitu, Pak, asal cakap, suami itu langsung update status. Kejam. Tak kusangka. Tahu orang sebelumnya berarti suami ini. Ini bacot banget. Makanya aku sering ceramah apa kalau apa jam segini kok Pak. Apa kalau cakap di rumah jam gini Pak. Ancak capek minta maaf. Sebabnya update status. Kok kalau update statusnya Pak Abi Bapak. Ambo Bapak cakap di istri Ambo. Lambe minta maaf. Itu update status langsung Pak. Baca lama santiang amal kosong Abi jamaah. Enak. Dibaca jamaah Ambo status istri Ambo. Ibu akan
kecil jamaah itu kacau Ustaz ke rumah. Nah, istri Fir'aun tak, dia hanya berdoa. Apa doanya? Rabbi bni indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya istana di surga. Dan itu diabadikan Allah di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Nanti ibu baca. Nanti ibu baca surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Itu doa untuk ibu-ibu. Jadi kok dapet ibu suami panjerenge baca. Asalkan sarengi Rabbi bni indaka baitan fil jannah. Asalkan sarengi Rabbi bni indaka baitan fil jannah. Jangan menjawi-jawi ibu, tak boleh menjawi pokoknya asal jobera ini apa kalau ibu tak salah. Rabbi bni indaka baitan fil jannah. Ibu akan melihat surga menjadi mati. Ibu dan suku menjawi itu mati itu payah. Apa nak nak ibu cuma sudah menjawi. Ibu dan rajin menjawab itu mati itu payah. Hah? Pokoknya ibu kacau kalau ada menjawab itu kan. Itu bukti menjawab itu. Doa ibu, doa. Oh itu salah Ustaz, itu salah tak bakal itu berdoa. Ya Allah, bangunkan saya istana surga. Istri Firaun itu punya lapak, musibah, pijak itu hari itu. Istri Firaun itu berdoa saja. Ada yang mudah suami istri Firaun? Tidak. Paling itu nyanyi baca doa tadi Rabbi bni indaka baitan. Gak kancang saya baca dari Pak. Kok kena baca tetangga ya Pak. Ya langsung ya betul. Ah betul. Tapi ibu jawe itu doa istri Firaun. Yang kedua itu Khadijah. Khadijah itu, padahal Khadijah itu tidak sholat. Karena perintah sholat setelah anak Khadijah mati. Khadijah belum puasa karena perintah puasa setelah hijrah. Nabi Khadijah tidak zakat karena perintah zakat setelah puasa pula. Apa amal Khadijah? Amal Khadijah hanya patuh dan mengabdi pada suaminya sampai mati. Titik, selesai. Tidak ada Khadijah sholat seperti ini. Tidak ada Khadijah puasa seperti ini. Tidak ada dia berzakat seperti ini. Dia hanya patuh pada suaminya. Diperlihatkan surga menjelang mati. Tuh, tidak hebat amal itu tuh. Amal itu tidak banyak. Kalau sholat di bawah waktu, dan pertama saji dan di rumah. Ibu puasa Ramadan tidak terawih nanti di rumah. Tapi ibu patuh ke suami. Yo patuh. Nah, ngomongin patuh. Atau bapak Khadijah itu ketika mati pecah meninggal. Ibu jauh suami model Ustaz Ustaz Tuhan. Tidak ada model, pokoknya suamimu apapun modelnya. Fir'aun mengaku Tuhan, lalu suamimu mengaku Tuhan. Tidak ada pokoknya aku. Aku disuruhnya kerajaan, aku disarankan berhenti. Hingga ibu berdagang baik Mas Haji berhenti. Ibu baik Mas Haji Pak dan baik Mas Haji, yuk akhirnya Pak. Dan saya Mas Haji aja. Ibu berhenti dulu di rumah. Iya betul. Maka Nabi itu sedih ketika Khadijah. Tidak ada wanita yang seperti Khadijah. Maka Nabi dihibur, diajaklah jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu terlalu. Makanya di surat At-Tahrim ayat ke-5, salah satu wanita yang dipuji oleh Allah namanya Saihah, perempuan yang suku berjalan-jalan. Jadi ibu-ibu yang suku berjalan-jalan itu dipuji oleh Allah. Akhirnya ibu, yang terakhir boleh cucu. Oh, ada lebih kalau 10 ibu. Itu lalu. Yang paling penting tadi. Jadilah itu seperti Khadijah ya. Mulai hari itu ibu jangan menjawab-jawab.
Oh, apa itu? Tapi ibu beko dia kan antuk di rumah lain. Kita tu dia tempat antuk sibuk dan mana dia micin beko dia sama. Kau suka kau dia gawe tak kau dulu. Lawan dia kau dulu. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat manfaatkan kurang maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, dibagikan kuenya.